Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Mas Dewa sekalian. Kami dari kelompok 1 MPKT akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat. Dalam PKM kami kali ini, kami akan membawakan sebuah inovasi yang bernama To Brother With Us. Mungkin diawali dari filosofi logo yang berada di sebelah kanan. Diawali dari gambar pesawat kertas yang menuju kepala menunjukkan informasi dari internet yang dengan mudahnya diakses oleh siapapun. Setelah itu, gambar 4 roda yang sedang bekerja melambangkan cara yang tepat untuk berpikir kritis dalam mencerna informasi dari internet. Tidak hanya itu, 4 roda tersebut melambangkan 4 harapan yang ingin diraih oleh kegiatan kami kali ini, yaitu bertumbuh, aktif, teliti, dan cerdas. Lambang tersebut mungkin menjadi simbol harapan yang ingin kami raih untuk bisa bersama-sama menciptakan generasi muda yang bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan baik. Berikut adalah anggota kelompok 1 dari PKM kami, ada Alicia, Ananda Ageng, Darel, Faki, Vicky, Masyahala, dan Rian. Pendahuluan. Penulis merasa di masa sekarang banyak sekali remaja yang tidak bisa berpikir dengan baik dan menggunakan fasilitas sosial media dengan baik. Dalam jurnal yang disusun oleh Yanti pada tahun 2019, terdapat contoh kasus cyberbullying yang terjadi pada tahun 2016. Pemilik akun Instagram @sonyadepari, yaitu Sonya Depari, mengalami cyberbullying tepatnya setelah video dirinya membentak seorang polwan dan mengaku bahwa dia adalah seorang anak Jenderal BNN Arman Depari Breda. Dalam sekejap, akun Instagram miliknya dipenuhi dengan komentar-komentar yang tidak menyenangkan dari netizen. Kejadian-kejadian tersebut membuat psikis Sonya terganggu. Pada saat itu, Sonya dikabarkan mengalami depresi berat sampai mengurung diri dan takut untuk bertemu orang lain. Hal tersebut membuat kami ingin membuat PKM untuk melatih remaja dengan harapan di masa yang akan datang, mereka menjadi pemuda-pemudi yang selalu berpikir kritis dalam berbagai platform. Dapat 3 rumusan masalah dalam proposal PKM kami. Yang pertama adalah bagaimana melatih para remaja SMP dan SMA dalam berpikir kritis bermain media sosial. Yang kedua adalah bagaimana materi yang dibuat selama kegiatan dapat membantu para peserta untuk menjadi kritis bermedia sosial. Yang ketiga adalah bagaimana bentuk pelatihan yang paling efektif untuk diadakan selama kegiatan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memfasilitasi proses peserta untuk mampu berpikir kritis dalam bermain media sosial selama proses latihan yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat latihan dan materi yang dapat memberikan dampak perubahan bagi peserta dan publik. Dan yang ketiga, meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam pentingnya berpikir kritis dalam bermain dan menggunakan media sosial bagi peserta dan publik. Penggunaan. Kegiatan ini akan memberikan dampak untuk menciptakan remaja SMP dan SMA untuk menjadi generasi bangsa yang kritis dalam bermain media sosial di era kemajuan saat ini. Hal tersebut akan diwujudkan melalui pelatihan yang akan diadakan selama kegiatan, berupa pemberian materi berupa modul dan video-video, diskusi dalam grup, dan juga webinar. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepekaan publik untuk mampu berpikir kritis dalam menggunakan media sosial di era saat ini, agar tidak menjadi pengguna yang mudah percayakan informasi di media sosial. Kemudian, terdapat keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang pertama itu, membuat laporan kemajuan yang terdapat hasil yang dijalankan oleh kegiatan To Grow There. Kemudian, membuat pelatihan bagi para peserta, yaitu remaja SMP dan SMA. Kemudian, menghasilkan materi berupa modul pelatihan yang akan diberikan kepada para peserta dan pembuatan modul untuk dapat diakses kepada publik. Dan yang terakhir, membuat kampanye kritis dalam bermedia sosial melalui kanal media sosial To Grow There untuk meningkatkan kepekaan berpikir kritis. Berikutnya adalah gambaran yang akan diberikan. Pengabdian yang akan kami berikan selaku penyelenggara adalah berupa pelatihan untuk para remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan juga duduk di sekolah menengah atas. Pelatihan yang akan diberikan dilaksanakan menggunakan Zoom Meeting dan peserta juga diberikan sebuah modul dan beberapa video yang berisi mengenai materi tentang berpikir kritis dalam sosial media. Tak lupa ada konten berupa video atau gambar yang akan disebarluaskan melalui sosial media dari To Grow There. Selain itu, kami juga mengadakan adanya sesi diskusi bersama pembicara, sehingga program komunikasi yang dijalankan bersifat 2 arah, dan bukan hanya 1 arah dari pembicara saja. Kegiatan yang akan kami lakukan memiliki peluang ke depan yang cukup bagus. Hal ini disebabkan karena kami berbasis dengan platform media sosial dan juga menggunakan Zoom Meeting, sehingga dapat menjangkau banyak remaja dengan mudah dan efisien. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai SMP dan SMA di Indonesia, sehingga jasa kami bisa semakin dikenal. Pembicara yang kita datangkan juga orang yang sudah ahli pada bidangnya, sehingga materi yang disampaikan terjamin validitas dan komponennya. Program serupa, program pelatihan untuk membentuk pola pikir kritis dalam bermedia sosial sudah dimiliki oleh beberapa pihak. Mereka memberikan edukasi untuk menjadikan peserta mampu menjadi pemikir yang kritis. Akan tetapi, perbedaan dalam program yang akan dibawakan oleh penulis adalah program ini menggunakan teori psikologi media dalam pembuatan materi dan akan mengundang narasumber yang ahli pada bidangnya seperti para psikolog. Selain itu, program ini juga akan diwujudkan dalam bentuk webinar dan kampanye publik di media sosial. Oleh karena itu, program To Grow There mampu menjadi program yang akan memberikan pengabdian secara baik dan komprehensif. Gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha yang kami lakukan sudah kami susun secara sistematis dari tahap promosi, pendaftaran, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepekaan publik untuk mampu berpikir kritis dalam menggunakan media sosial di era saat ini, agar tidak menjadi pengguna yang mudah percaya akan informasi di media sosial. Kemudian selanjutnya ada tahapan-tahapan dari kegiatan kita. Yang pertama ada tahapan promosi, kita akan mempromosikan kegiatan kita melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian ada tahapan pendaftaran, kita akan pada bulan 1, bulan 3, dan bulan 5, kita akan menyebarkan kuesioner berupa Google Form dan peserta akan dimasukkan ke dalam WhatsApp.
Kemudian yang ketiga ada tahap kampanye. Pada tahapan ini penyelenggara akan membuka kampanye terbuka untuk mengajar publik menyebarkan infografis berupa pentingnya berpikir kritis. Selain itu terdapat infografis ini juga akan diunggah setiap 2 hari dengan info yang berbeda setiap unggahannya. Kemudian ada tahap pelatihan. Pada minggu pertama kita akan masukkan peserta yang telah mendaftar ke dalam grup WhatsApp agar memudahkan komunikasi antar panitia dan para peserta. Kemudian pada minggu kedua kita akan mengadakan first meeting dengan para peserta menggunakan platform Zoom Meeting. Selain itu juga kita akan mengunggah video konten materi pertama dan modul publik. Kemudian pada minggu ketiga kita akan melakukan acara sinkronus dengan pembicara dengan tema dampak negatif dari bermain media sosial. Di minggu keempat kita akan mengadakan sesi sinkronus terakhir dengan pembicara dengan materi cara efektif mengurangi penggunaan media sosial. Dan di akhir pekan di minggu keempat kita juga akan mengumumkan 5 peserta terbaik dan akan diberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah dan sertifikat. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu evaluasi diadakan bila satu tahap sudah selesai dilakukan. Evaluasi besar akan dilakukan setelah semua kegiatan sudah berakhir. Di tahap evaluasi ini, penyelenggara akan mendiskusikan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat acara berlangsung, mulai dari kesalahan kecil hingga hal-hal yang membuat acara ini berlangsung dengan lancar. Next. Biaya kegiatan. Di sini perlengkapan yang kami perlukan kurang lebih sekitar 2.100.000. Bahan habis pakai 100.000, pelatihan dan seminar kurang lebih sekitar 2.700.000, untuk bagian promosi sekitar 160.000, dan lain-lain masih sekitar 30.000. Untuk jumlah dari pengeluaran tersebut kurang lebih sekitar 5.090.000. Berikut adalah jadwal kegiatan. Di sini kamu memiliki 4 jenis kegiatan yang di masing-masing bulannya telah ditetapkan penanggung jawab juga. Di kegiatan promosi ini kami akan mengadakannya dari bulan pertama hingga bulan keempat. Kemudian di kegiatan pendaftaran kami akan membukanya di bulan pertama, bulan ketiga, dan bulan kelima. Kemudian untuk kegiatan kampanye di media sosial kami akan melakukannya selama 5 bulan. Kemudian untuk kegiatan pelatihan kami akan mengadakannya di bulan pertama dan kedua, serta bulan keempat dan bulan kelima. Untuk kegiatan evaluasi kami hanya akan mengadakan di bulan kedua dan bulan kelima.